harusnya pada sidang 30 Desember ini menghadirkan ijazah yang kemarin sudah disita oleh Polda Metro Jaya. Menghadirkan ijazah sekaligus dengan Jokowi orangnya? Iya, harus hadir. Pada saatnya seorang tokoh kunci akan berbicara. Dia juga dulu pernah menasehati ya si pengguna ijazah yang kita sebut palsu ini. Sudahlah, kalau nggak punya tuh nggak usah ngaku-ngaku punya strata itu. Orang ini kan lamis dalam bahasa Jawa. Lamis itu munafik, musang berbulu domba ini, ya kan gitu. Tapi yang nggak berbulu domba aja dia. Memang dia musang sebenar-benarnya. Ya memang orang ini tuh causa prima, penyebab utama gitu. Jadi dia penyebab kegaduhan itu. Kasus yang Mas ajukan itu mandek, sementara kasus yang diajukan oleh Pak Jokowi berjalan. Terus, apakah membuat saya patah semangat? Enggak. Sama sekali tidak. Justru kami makin bersemangat bahwa inilah membuktikan kepada masyarakat bahwa jiwa dan semangat kami itu tetap lancar dan tetap membara. Saya nggak butuh maafmu. 2026 besok gitu. Kan katanya, Mas, move on dong dari persoalan ijazah palsu ini. Oh iya, setuju. Ya udah, nanti kita persoalkan yang menjabat. Kabarnya kan akan maju sebagai calon gubernur DKI Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sobat Madilog, Montesquieu pernah berkata, tidak ada tirani yang lebih keji dibanding tirani yang mengatasnamakan hukum. Ungkapan itu di hari-hari ini mungkin akan teringat kembali oleh beberapa orang, manakala di hadapan kita sebagai publik terpampang dua kasus yang hampir sama, hampir sejenis, meski tentu saja tidak akan kongruen, tetapi mengalami perbedaan perlakuan. Antara kasus yang menimpa Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan Dr. Tifa, dengan apa yang dialami oleh Wakil Gubernur Bangka Belitung, Ibu Heliana. Pada kasus yang pertama, justru yang menjadi tersangka adalah ketiga orang yang mempertanyakan keabsahan atau keaslian ijazah seseorang, mantan Presiden Jokowi. Sementara pada kasus yang lain, yang jadi tersangka memang dia yang katakan saja mendaku sebagai pemegang atau pengguna gelar dan ijazah tersebut. Kita akan bicara soal ini dalam konteks bagaimana hukum dijalankan, dalam konteks equality before the law. Dan untuk itu, tidak ada orang yang pantas untuk kita tanya kecuali dia yang mengalaminya. Mas Roy Suryo. Terima kasih Mas Roy. Iya, sama-sama. Terima kasih Kang Darsa sudah diundang lagi. Mas Roy, sebelum kita ngomongin yang tadi, memperbandingkan antara kasus Mas Roy. Dan sebenarnya bukan hanya dua kalau memperbandingkan. Di awal tahun 2025, dulu ada juga sahabat saya di salah satu partai waktu itu, yang sudah almarhum sekarang, mantan pelawak Komar. Mas Komar. Komar itu juga kena kasus yang sama. Jadi sebenarnya dia tidak akan terbongkar kasusnya kalau tidak mencalonkan diri selaku rektor di salah satu perguruan tinggi. Gara-gara rektor, kemudian gara-gara mau menjadi rektor, ingin menjadi rektor, kemudian terbongkarlah ijazahnya gitu loh, yang itu ternyata tidak benar. Betul. Nah sama, tapi apa yang dialami almarhum sama dengan Bu Heliana, wakil gubernur Bangka Belitung, yang kemudian dilaporkan oleh seorang mahasiswa. Dan mahasiswanya justru selamat gitu dan benar. Dan berbeda dengan Mas Roy alami ya. Iya, jadi ini kan sama-sama tidak equal lah gitu. Artinya Bu Heliana itu meskipun sebenarnya juga sama, artinya dia sebenarnya pakai ijazah SMA saja cukup untuk menjadi wakil gubernur itu. Untuk jadi wakil gubernur, tapi karena mungkin ada perasaan enggak bergengsi gitu. Sama sebenarnya. Yang dari Solo ini juga sebenarnya ada nanti cerita pada saatnya seorang tokoh kunci akan berbicara, yang dia akan juga tahu persis ya kasus ini dan dulu juga. Maksudnya akan hadir di pengadilan? Apakah di pengadilan atau di mana kita senyum saja? Dia juga dulu pernah menasehati ya si pengguna ijazah yang kita sebut palsu ini. Sudahlah, kalau nggak punya tuh nggak usah ngaku-ngaku punya
strata itu gitu. Betul. Tapi dia bilang wah kurang gagah lah kurang ya. gagah. Iya, iya, Nah iya. itu akhirnya terjadilah kasus seperti sekarang dan memang kondisinya sekali lagi memang tidak equal. Justru saya, Dr. Rismond, Dr. Tifa yang kemudian malah jadi Menjadi tersangka. iya tersangka. Sebelum itu Mas Roy, perkembangan terakhir yang Mas Roy rasa perlu diketahui oleh pemirsa Madilo. Iya, silakan. Perkembangan terakhirnya menarik ya. Jadi ketika kita melakukan tapping ini di malam hari ya gitu, kita jujur aja kita tappingnya malam ini. Siang hari tadi itu saya dengan niat baik karena ini mendekati penghujung tahun ya, dan di penghujung tahun tuh harusnya adalah hari di mana wajib lapor. Ya saya beritahu seperti minggu yang lalu. Kalau minggu lalu pas kebetulan Kamis itu adalah hari Raya Natal ya, selamat merayakan ibadah Natal bagi kemarin teman-teman yang merayakan, dan pas nanti Kamis itu adalah pas tahun baru. Nah, jadi dengan itikat baik, inisiatif saya sendiri, saya ngabari para penyidik atau petugas di Polda Metro Jaya, saya maju aja. Jadi tadi gitu ya. Iya, jadi bukan saya mundur. Wajib lapor. Jadi mereka juga kaget sebenarnya. Benar loh nih. Mereka bilang, Mas gak usah lah ngabari aja lewat WA. Enggak. Saya ingin menunaikan kewajiban lah ya, selaku warga negara yang baik. Ya, kan kita tanda tangan juga tuh. Lah iya, tidak disuruh lapor aja saya lapor. Ya kan? Jadi jangan salah, katanya kan orang-orang disuruh syukurin tuh wajib lapor tersiksa. Enggak, saya seneng-seneng aja tadi main ke Polda Metro santai, kita ngobrol. Bisa memperbanyak silaturahmi. Makanya itu. Dan kebetulan tadi setelah wajib lapor, saya juga mendorong membantu salah satu sahabat saya, pemilik salah satu podcast juga, Michael Benyamin Sinaga, Sentana, yang dia tadi mulai di BAP untuk pelaporannya terhadap salah seorang podcaster juga yang telah menuduh Michael itu wartawan gadungan atau persnya palsu. Ini the battle among podcaster. Iya. Nah, memang kalau kita lihat podcastnya yang dilaporkan oleh Michael ini, wah itu memang sangat tidak bermoral, gitu loh. Kata-kata yang jelek banget ya gitu. Dia juga menghina-hina saya sebenarnya, menghina Rismond, menghina Dr. Tifa, bahkan mengambil tayangan yang tidak masuk akal. Gimana? Seorang peramal saja peramal ditanya-tanyain ya. Iya, peramal Kiai Macan atau apa gitu, dan waduh itu sebenarnya sudah fisik jelek banget ya. Karena sudah menyangkut hominem banget ya, atau hominem banget. Menyangkut pribadi, menyangkut sesuatu yang bukan yang oleh Ade Armando diangkat-angkat itu. Lain lagi. Itu orang lain lagi tuh, Armadillo itu. Ya, kalau ini orang lain. Kalau di kita apa namanya? Tergiling ya. Wah, tergiling itu Armadillo itu. Saya yang namanya mirip lah pokoknya itu. Nah, kalau ini sih dia juga yang berani menuduh Michael Sinaga itu tidak punya kartu pers atau persnya palsu. Padahal setelah kita cek betul di dewanpers.org.id ya, organisasi. Dia punya sertifikasi ya. Ada, bahkan dia tuh wartawan utama. Iya. Jadi bukan hanya wartawan media, apalagi wartawan pemula. Enggak, dia wartawan muda. Iya. Dia tuh wartawan utama. Jadi ngaco kan, gitu loh. Tapi ya sudahlah. Ya, dan saya tadi juga diminta untuk kemudian menjadi saksi, menjadi ahli, karena antara lain undang-undang yang dipakai adalah undang-undang ITE. Apa pasalnya mungkin lain waktu kita bocorkan, ya bukan sekarang. Dan artinya apa? Perkembangannya ya dalam kasus itu baik-baik saja. Artinya baik-baik saja gini. Mas Staf saya tadi juga menanyakan kepada para penyidik ya gitu. Karena ngobrol ini apa perlu tunggu saja Pak Roy, santai aja gitu. Jadi artinya harusnya memang masih ada beberapa tahapan lagi. Satu yang belum diperiksa itu kan ada klaster pertama. Pak Egy juga belum kalau. Makanya itu, artinya kan pada saat pemeriksaan klaster kedua, saya, Dr. Rismond, Dr. Tifa, itu kan sudah pemeriksaan pada tanggal 13 Desember yang lalu. Ya. Nah, klaster yang pertama, yang di situ ada Egy Sujana, ada Bu Kurnia Tridoyani, ada Pak Rizal Fadila, ada Pak Rostam, ada juga Damir Lubis, itu kan belum diperiksa gitu untuk yang pemeriksaan selaku tersangka. Apalagi Egy Sujana sama sekali belum pernah diperiksa ketika kasusnya naik. Gitu. Jadi artinya kan harus itu gitu. Dan juga yang kedua adalah saya tadi masih dikonfirmasi siapa lagi ahli-ahli atau saksi-saksi yang akan diajukan. Saya bilang kapan Pak Anu? Enggak apa-apa Pak, nanti setelah tahun baru juga enggak apa-apa. Ya jadi kalau dilihat
Ini masih Ya, panjang iya, rally-nya. betul, Nah, betul. sementara yang menarik, ini yang paling menarik. Silakan. Ketika kita ngobrol ini, Mhm. ya, di sebuah kota yang jaraknya kira-kira 600 kilo dari sini. Solo, Solo. Nah, itu lagi ada pengumpulan massa. Ya, gitu. Ketika ini mungkin tayang, mungkin peristiwa sudah terjadi. Jadi, Selasa ini, tanggal 30 Desember, kan berlangsung sidang CLS, Citizen Lawsuit, Yeah. ya, yang diajukan oleh Pak Dr. M. Taufik, Pak Andika Esa, ya, yang menjadi kuasa hukum dari Mas Bangun Sutoto dan Top, ya. Bangun Sutoto dan Pak Mas Top itu kan dua alumni Universitas Gadjah Mada, ya, gitu. Dua alumnus Universitas Gadjah Mada yang mereka juga mengajukan gugatan Citizen Lawsuit. Dan menariknya di Citizen Lawsuit itu kan salah satu yang cukup sukses. Yeah. Karena Pengadilan Negeri Solo itu tidak kemudian men-NO-kan, ya, tidak seperti yang lain. Iya, yang lain kan NO. sengaja di patgulipat supaya diberhenti. Ini enggak. Jadi artinya kalau memang benar, jadi harusnya pada sidang 30 Desember ini menghadirkan ijazah yang kemarin sudah disita oleh Polda Metro Jaya. Menghadirkan ijazah sekaligus dengan Jokowinya. Iya, harus hadir. Okay. Gitu. Nah, makanya ketika kita ngobrol ini di 600 kilo dari Jakarta itu, ya di sumber sana, tadi udah ada laporan pandangan mata. Ada termul-termul yang sudah pada datang gitu loh. Dari berbagai kota. Iya, supaya besok itu memenuhi ruang sidang Pengadilan Negeri Solo. Ya kita lihatlah, kalau ini tayang kan pasti bersamaan dengan ketika sidang itu berlangsung. Mungkin televisi juga sedang dalam perjalanan berangkat ke sana kalau gitu. Harusnya begitu, ya, karena itu kan ditantang, hadir nggak gitu ya. Iya, betul. Nah, gitu. Jadi dia juga akan ada. Tapi Masalah yakin bahwa pada sidang besok 30 Desember. Artinya sidang ketika ini tayang tanggal 30 Desember ya, Selasa. Ya. Apakah pertama yakin ijazah akan dihadirkan satu? Apakah yakin yang bersangkutan juga Pak Jokowi akan hadir? Ya, sebenarnya awalnya banyak sekali yang meragukan. Karena pasti akan mencari 1001 alasan ya supaya ijazahnya itu nggak dihadirkan. Tapi kan sekarang apa gunanya masih disembunyikan lagi? Toh ketika gelar perkara khusus kemarin, ya itu kan sudah ditunjukkan. Meskipun hanya ditunjukkan. Sekali lagi harus diingat loh, tidak berarti itu kami sudah memeriksa dan kami menyetujui itu ijazah. Ya, apalagi saya. Karena tidak memegang tadi. Iya, apalagi saya yang kemudian melihat sosok barang kayak gini nih, yang kemudian bisa kita pastikan foto yang ada di sini itu amat sangat terlalu kontras ya, untuk sebuah foto yang usianya 40 tahun lebih, ya. Maka saya bisa pastikan ini cetakan baru, gitu loh. Karena kalau ini misalnya foto lama, harusnya 40 tahun yang lalu, setidak-tidaknya kualitasnya adalah seperti ijazah yang pada ijazah asli yang pernah saya tunjukkan juga. Jadi waktu itu saya menunjukkan salah satu contoh kualitas yang 85 juga. Ya, 85 juga. Setidaknya hitamnya itu sudah mulai agak memudar. Ya, gitu. Apalagi ijazah yang ditunjukkan pada saat gelar perkara itu memang ada di dalam map plastik, tapi tidak dilaminating. Kalau dilaminating pasti lebih awet. Itu enggak dilaminating. Dan lucunya juga, kalau itu dilaminating, tapi itu tidak ya, tapi masih ada dalam plastik, katanya ada seseorang, ya saya nggak perlu sebutkan siapalah gitu ya, itu hak dia, yang kemudian katanya sempat masuk dan meraba. Lawang di plastik kayak gini, ijazahnya itu kan dalam plastik. Jadi dia mencolok gitu. Nah, mungkin dia belajar dari David Copperfield. Dia tahu tangannya bisa menembus. Kalau David Copperfield kan bisa nembus tembok besar China, ya kan gitu. Atau dia bisa nembus kontainer. Lah dia tangan dia tuh, jari dia itu bisa nembus plastik sehingga merasa. Itu kan konyol banget. Nah, artinya apa? Kalau ini kan sudah pernah ditunjukkan di gelar perkara khusus, ngapain lagi disembunyikan? Jadi harus dihadirkan. Nah, kalau dihadirkan, pasti akan ada yang seru. Pada saat yang seru setidak-tidaknya pasti akan ada permintaan lagi nanti ya. Besok pada saat sidang nanti akan muncul lah. Ya dari Pak Taufik. Ini masih dipegang. Ya. Apa yang ada di situ. Dan kemudian orangnya. Kalau orangnya ini makanya kalau saya lihat dari konsentrasi yang sudah ada di Jalan Kutai nomor 1 di Sumber itu, di Solo. Orang-orang sudah pada datang, mungkin dia akan merubah settingnya, jadi dia akan datang.
Gitu. Jadi menunjukkan itu. Ini apakah memobilisasi orang untuk kemudian datang itu sebagai sebuah tanda bahwa yang bersangkutan tidak terlalu pede? Iya, pasti. Karena kan pada sisi yang lain kan sering diomongin kalau misalnya grup sana itu tampil, entah itu tampil di TV atau tampil di sidang, selalu kalah orang. Gitu. Dan malah menuduh-nuduh TV yang bersangkutan itu, wah ini memihak kepada Roy Suryo CS gitu ya. Padahal ya mereka sendiri yang kalah narasi, nggak bisa hadir sendiri dan memang narsumnya juga gitu-gitu aja, gitu loh. Kan yang tokoh-tokoh yang hadir kan para termo yang bisanya cuma bilang pidana gitu aja gitu. Jadi nggak pernah ada argumentasi. Padahal kan kita inginnya misalnya sampai Dr. Rismond tuh menantang pada banyak TV. Ketemukan saya dengan Joshua Sinambela gitu. Tapi kan yang namanya Joshua Sinambela misalnya itu yang disebut-sebut ahli dari sana. Ahli ngaco padahal ahli abal-abal. Yang dia pernah ngaku dosen UGM padahal ada dosen beneran di Elektro UGM mengatakan Joshua tuh nggak pernah menjadi dosen pengajar. Ya mungkin sekali pernah ngasih materi tapi bukan dosen gitu loh. Nah itu ngawur banget gitu loh. Dan ketika di TV itu dia bahkan terciduk atau terkonang kebohongannya ketika tampil bersama si Andi Aswan. Yang dia bilang kalau ini ijazah scan asli. Padahal ini bukan scan, ini hanya modifikasi tampilan dari Dian Sandi yang miring kemudian dibenerin hingga akhirnya logonya jadi meletot kayak gini. Logonya jadi itu yang pengen tampil. Tapi kan enggak, akhirnya yang tampil kan orang kebanyakan kan lawan kita itu orang-orang yang tidak punya legal standing, tapi asal ngomong organisasi apalah, Nusantara, namanya aneh-aneh lah pokoknya, kayak gitu. Mas Roy, sekian banyak orang dikumpulkan, dimobilisasi untuk kemudian datang pada satu event. Apakah tidak akan menimbulkan suasana yang chaotic atau sebaliknya justru itu yang diinginkan? Iya kan? Memang kan mereka kan selalu begitu. Kan orang ini sukanya bikin kayak gitu. Makanya itu kan kalimat pertama saya ketika saya melakukan ini. Salah satu slide yang saya tunjukkan ketika di gelar perkara khusus. Awal masalahnya atau orang yang suka bikin masalah atau causa prima. Itu ya causa prima tuh kalau di PMP dulu untuk Tuhan kan? Betul, itu tertinggi. Causa prima. Jadi sebenarnya Jokowi sendiri. Karena kalau di causa prima ijazah, itu kan bagaimana sering saya sampaikan, itu kan peristiwa terjadi pada tanggal 28 Juni 2013. 12 tahun yang lalu. Ketika di salah satu diskusi seminar di Universitas Islam Indonesia di Jogja, ada waktu itu ada Buya Syafi'i Ma'arif almarhum, ada juga dimoderator oleh Mbak Rosi, itu sekarang menjadi direktur utama salah satu TV. Kemudian ada Prof Mahfud dan Jokowi. Ketika ditanya IP, Prof Mahfud kan dengan bangganya waktu itu mengatakan IP-nya 3,8. Jokowi kan mengatakan IP-nya di bawah 2. Jadi IP di bawah 2 itu kan memantik pikiran waras. Kok bisa IP di bawah 2 lulus 5 tahun lagi? Iya kan nggak masuk akal. Itu semester 3 itu udah ya kan. Artinya dengan IP di bawah 2, kalau kita pernah kuliah betul, itu kan kredit SKS yang diambil dikit itu kan maksimal 18 maksimal itu. Betul. Bahkan kadang-kadang dosen pembimbing nggak ngasih 15 saja. Pertama tahun pertama memang semua semester pertama memang semua itu bisa ambil 18. Setelah itu mulailah disitu cepet atau enggak. Kalau IP-nya bagus di atas 3, orang bisa ngambil 24. Cepet 24 gitu. Atau kalau IP-nya di bawah 2, IP kumulatifnya, dia hanya bisa ngambil 15 atau 18 gitu kan. Nah, inilah causa prima. Kembali kepada pertanyaan Kang Dasar tadi, apakah tidak menimbulkan, Mas ingat, setidaknya 2 kali dia itu juga membuat kegaduhan masyarakat. Apa? Yang pertama adalah ketika dia bilang nggak ada hujan, nggak ada angin, tahu-tahu dia di depan teman-teman wartawan, seolah-olah wawancara. Padahal yang wawancara itu wartawan-wartawan memang dia istilahnya dia manage di situ gitu loh. Apa Surakarta lah, berita apalah gitu. Dia kan bilang waktu itu, saya tahu di balik ini ada orang besar. Terus ketika ditanya partainya yang mana Pak?
Semua juga tahu gitu ya. Nah, terus kemudian yang mengatakan warna tertentu itu adalah para termulnya. Itu kan tugas termul kan gitu kan, mengamplifikasi junjungannya. Betul. Ini kan pion-pion yang atau orang nyebutnya remah-remah yang sengaja disebar dan kemudian mereka menyuarakan junjungannya. Itu yang pertama. Sehingga waktu itu membuat gaduh karena kemudian ya jangan salahkan tokoh-tokoh dari partai tersebut kemudian kalau kemudian melakukan sindiran ketika di rapat dengar pendapat DPR. Waktu itu misalnya Pak Benny Kaharman menyebut soal ijazah ya sertifikat guru palsu. Ini ada ijazah palsu ya kan, itu kan jelas. Kemudian didukung oleh teman-teman yang lain, ada Pak Didi Samsudin dan lain sebagainya. Nah, yang kedua kemarin, Mas, tahu nggak? Nggak ada hujan, nggak ada angin juga, ya meskipun sekarang cuacanya buruk kan, ya. Tapi tiba-tiba dia didatangi oleh kelompok, Barajipe, Willem siapa itu orang yang datang itu, kemudian di luar ngomong akan memaafkan para penuntut kecuali 3 orang. LFT itu. Iya, dia nggak ngomong siapa, tapi kan memang ini orang ini kan lamis dalam bahasa Jawa. Lamis itu munafik. Bahasa Jawa itu lamis. Lamis itu maunya A, sebenarnya dia pengennya B, tapi sengaja dia lamis dibungkus seolah-olah halus. Ini lamis, musang berbulu domba ini, ya kan gitu. Tapi ya nggak berbulu domba aja dia. Memang dia musang sebenar-benarnya gitu ya gitu. Iya lamis dia. Nah, sehingga memantik pertanyaan media. Nah, berikutnya karena itu belum naik ya, beritanya nggak naik yang dengan Barajipe di depan rumah itu, akhirnya dia bikin acara ya seolah-olah diwawancara wartawan di salah satu rumah makan, ada rumah makan Aceh gitu ya di Solo, itu bilang saya akan memaafkan kecuali 3. Tapi kan dikejar sekarang, aneh Mas. Pasal yang dituduhkan ke kami itu kan bukan pasal laporan, bukan delik aduan. Mau dia ngomong maaf atau enggak ngaruh. Makanya ketika saya ditanya oleh beberapa stasiun, saya jawab saya nggak butuh maafmu. Iya, saya tegas aja gitu. Ngapain juga ngomong gitu? Soalnya kan dia juga ngomong kecuali 3 orang, tapi proses hukum tetap jalan. Nah, nggak usah ngomong kalau kayak gitu, iya kan? Ngapain juga ngomong kayak gitu sekedar untuk maaf loh ini ya. Saya ini istilahnya memang istilah dari para anak-anak sekarang gitu ya. Apa yang dilakukan tuh kayak banci kamera. Banci kamera, ya jadi pengen tampil terus gitu loh, pengen tampil. Nah, ketika di sidang ini pun pasti akan melakukan hal-hal yang ya pokoknya. Apakah sifat pengen tampil itu kemudian akan dilunaskan dengan datang pada sidang? Yang jelas dia sifatnya begitu. Kalau enggak kita ingat kan, ketika masih menjadi gubernur DKI, tahu-tahu masuk gorong-gorong. Itu kan sekedar untuk sekedar untuk bombastis, seolah-olah hebat gitu masuk gorong-gorong. Padahal kalau kita lihat, ya kalau kita bongkar banyak sekali foto-foto pencitraannya kan, menjadi tukang ban, genjot ngayuh beca dan lain sebagainya gitu loh. Jadi ya memang orang ini tuh causa prima, penyebab utama gitu. Jadi kalau mau dikatakan penyebab kegaduhan, dia penyebab kegaduhan itu. Gitu. Tapi kan Mas Roy, dalam persoalan banci kamera itu, beliau sama sekali tidak datang pada 2 pengadilan terdahulu. Pengadilan siapa? Bambang Tri juga tidak hadir. Ya, justru itu kalau Bambang Tri itu, kan waktu itu kan ini yang jahat banget ya, kata si Cinta kepada Rangga itu. Karena waktu itu pun ijazahnya juga baru berupa fotokopi kayak gini kan. Iya kan? Ini kan jahat banget. Hanya dengan menggunakan fotokopi, bisa memenjarakan kedua orang yaitu Gus Dur dan Bambang Tri. Dan yang lebih jahat lagi apa? Ini kan sudah di-setel. Semua termul kan ngomongnya sama. Kan pelapornya bukan Jokowi. Ya kita kan tahu para termul-termul yang melaporkan itu kan memang nggak mungkin lah kalau nggak dia istilahnya melakukan upaya atau perintah dari junjungannya. Ya kan dia biasa kalau dalam bahasa Jawa dia kan nabok nyilih tangan. Udah lamis, nabok nyilih tangan gitu loh. Jadi dia memang suka menggunakan tangan orang lain ya untuk itu. Sama dengan kasus Dr. Resmond dan Dr. Tiba. Awalnya yang melaporkan kami pertama kali itu kan para termul dulu. Ada Lecumanan, ada Kames Samuel Second, yang sekitar 5 orang itu ya. Tadinya 5. Tapi kemudian yang 2 dicabut. Ya, dan ini
lucu loh. 5 itu kan masing-masing dilaporkan di kantor polisi yang berbeda-beda. Satu ada yang Jakarta Selatan, ada yang Depok, ada yang di pusat, ada di mana. Dengan lokus tempat dan tempus yang berbeda-beda kan. Lucunya ketika itu ditarik di Polda Metro, bisa-bisanya tempus dan lokusnya jadi satu. Jadi tanggal 22 Januari di Jakarta Selatan. Ini kan ngaco banget. Dan pasalnya tadinya itu yang ngaco siapa nih, Mas? Ya mereka, ya polisi sih hanya menjalankan aja. Jalankan tugas? Oh iyalah, nggak mungkin tugas lah. dari siapa? Nah, ini yang memang masih menjadi pertanyaan. Makanya kita berkali-kali munculkan himbauan kepada Pak Prabowo, Pak Presiden. Pak Presiden, sudahkah benar-benar Bapak itu memegang tampuk kepemimpinan untuk semua aparatur? Ada. Oke lah, mungkin TNI, Kejaksaan sudah. Tapi apa kepolisian? Iya. Contohnya ada 2 loh, sudah jelas-jelas banget. Yang pertama, Pak Prabowo akan membuat tim reformasi. Kalah dulu kan? Kalah dulu kan? Gitu. Kemudian setelah itu polisi tidak boleh memegang jabatan ganda. Datang gitu. Perpol. Ini kan, jadi kan kita itu kasihan juga kepada Pak Prabowo Subianto. Beliau ingin sebenarnya benar-benar menertibkan, tapi ketika kemudian di bawahnya masih banyak yang bermain dan menelikung kayak gitu kan, sebenarnya kan sangat-sangat tidak, ya nggak nyaman lah kita sebagai masyarakat melihat presiden kita digitukan. Gitu. Nah, kembali kepada ini, jadi artinya apa? Ketika laporan itu kemudian disatukan, kemudian tempus dan lokusnya menjadi satu. Ini kan ibaratnya gini, Mas, supaya masyarakat pemirsa Madilang ini juga enggak. Ada satu peristiwa, satu pencurian, satu pemerkosaan, ada satu pembunuhan. Ketika dijadikan satu, gabung. Jadi kami-kami ini dianggap ya ada yang melakukan pencurian, pemerkosaan. Pemerkosaan ini kan lucu gitu. Padahal pasal-pasal yang benar-benar beda semua. Yang lain tuh ada yang cuma 160. Sementara Jokowi itu melaporkan, dan ini sekali lagi ini kemunafikannya muncul. Ya lamesnya dulu kan dia selalu bilang, saya nggak melaporkan orang kok, yang saya laporkan peristiwa. Ya mana nggak melaporkan peristiwa, jelas-jelas saya baca LP-nya yang tanggal 30 April itu, jelas nama-namanya ada di situ. Nama-nama kami itu sudah ditulis di situ. Kenapa beliau, dan pasalnya? Kenapa beliau selalu melakukan itu seolah-olah kemudian tidak sadar bahwa yang namanya dokumen tertulis bisa dibaca lain waktu dan ya itulah tahu. Sekali lagi, kalau filosofi Jawa, Mas, atau istilah Jawa, itulah bedanya antara watak dengan watuk. Kalau watuk itu batuk. Itu bisa diobati. Oke. Kalau watak nggak bisa diobati. Memang tabiatnya sudah begitu dari dulu. Nah, sekarang mulai kembali pada pertanyaan Kang Dasar tadi. Ketika sidang CLS di Solo ini, rupanya ada satu sedikit perubahan sikap. Mungkin dia sudah kalau nggak datang lagi nanti jadi persoalan lagi kan. Apalagi sudah janji. Iya kan, sudah berkali-kali dia akan datang. Kabarnya dia akan datang menyiapkan pasukan dalam tanda kutip, pasukan termul lah gitu ya. Kemudian apakah ijazahnya mau dibawa atau tidak? Nah itu ya kita tunggu kabar aja. Kalau ijazah kan bukan pada persoalan Pak Jokowi, karena kan ijazah ada di sini kan di Jakarta. Jadi yang membawa pastinya polisi bukan? Memang makanya kan kalau dia selalu bilang ijazahnya nanti akan saya bawa, itu kalimatnya juga salah. Karena contohnya, Mas, sekali lagi saya ulangi statement. Ketika yang konon disebut ijazah ini itu sudah disita oleh Polda Metro Jaya pada tanggal 23 Juli 2025, kemudian surat izin pengadilannya terbit 24 Juli. Setidaknya ada 3 peristiwa, Mas, yang itu kebohongan dari sisi mereka. Yang pertama pada tanggal 24 Oktober, Budiari, Judiari, keluar dari jalan kota, itu rumah ya, kemudian dia bilang asli, ya kan gitu, pemimpin organisasi judi online itu, gitu, partai judi online itu, gitu. Kemudian setelah itu ada satu lagi orangnya, namanya Damanik. Ya, Damanik kan juga mengatakan asli kok, asli. Bahkan Damanik itu sempat nyebut nama saya, gitu. Di rekaman ada jelas betul gitu. Kalau ijazah tanya Roy Suryo aja deh, gitu. Tapi dia bilang asli kok, gitu. Dan ini mengelak kemarin, ketika di TV dia ngelak. Saya nyebut scan.
Scan, nggak ada scan sampai saya putarkan rekamannya. Nih loh, kamu tuh nggak nyebut scan gitu loh. Gitu. Akhirnya dia ya ternganga kalau lihat rekaman gitu. Itu satu. Yang kedua, pada tanggal 19 dan 25 November di TV swasta terkenal di acara Rakyat Bersuara. Orang namanya Andi Aswan menyatakan dengan bangga, ini saya dapat scan asli. Kapan nyekennya? Wong ijazahnya sudah disita tanggal 23 Juli. Kalau yakin, ini sekali lagi watak lagi. Mereka kalau sudah dapat scan-nya, nggak mungkin dapatnya scan itu tanggal 23 Juli, baru dimunculkan di TV tanggal 19. Udah dari jauh-jauh hari. Jauh-jauh hari pasti udah keluar-keluar di mana-mana. Ini loh scan asli gitu. Sama Joshua Sinambela itu bohong tuh berdua itu di TV. Ya gitu. Makanya udah dilaporkan dan alhamdulillah laporannya masuk diterima juga sekarang. Iya diterima. Michael Sinaga ngelaporkan mereka masuk juga untuk Andi Aswan. Jadi makin rame aja ini. Oh, makin rame. Kemudian yang ketiga yang makin rame. Siapa lagi kalau bukan dia sendiri? Bukan dia ya, sorry. Jokowi sendiri ya. Ini bukan Jokowi nih soalnya. Nah, yang tanggal 8 atau 9 Desember tayangannya muncul sebagai wawancara eksklusif di salah satu TV ya, gitu. Nah, dia juga mengatakan kalimatnya, gimana bisa ijazahnya saya pegang kok. Nanti saya akan bawa aja. Kan itu salah. Kalimatnya harus ya, nanti saya akan mengizinkan jaksa untuk menunjukkan ijazah saya. Nah itu baru benar, ya kan? Dia bilang ijazahnya saya pegang, bohong lagi. Ini memang, kalau udah orang terbiasa bohong itu ya kayak gitu tuh, Mas. Watak sekali lagi, watak sama watuk itu bedanya di situ. Yang satu bisa disembuhkan dengan obat, yang satu udah nggak ada obatnya. Watak itu dari dulu lah, gitu. Karena kalimat yang sangat terkenal kan ada, Mas. Apa? Iya, tanya, sudah Pak atau belum? Sudah, tapi belum. Nah, itu kan dia sering banget dulu ngomong gitu. Itu akan menjadi quotation of the year. Ya. Kayak dulu juga sama kan. Waktu jadi gubernur awal-awal DKI. Saya nggak tahu tuh apa namanya. Balsem bantuan langsung apa. Nyatanya dia juga bikin juga. Ya, saya tidak suka bantuan langsung tunai iya gitu kan. Balsem atau bantuan langsung atau BLT waktu itu. Saya nggak ngerti. Terus dia ngomong, kan kita punya Silpa apa itu. Ya kan tuh ngomongnya di depan Balai Kota DKI. Ada kok. Jadi mungkin dia lupa Bang, sekarang itu kan orang udah punya rekam jejak, udah punya dokumentasi. Udah ngerekam kayak gitu. Nah, jadi pasti akan ada rame dan nanti jejak digital di Citizen Lawsuit itu akan menjadi salah satu. Dan menariknya gini, kalau di Citizen Lawsuit nanti ijazah itu benar-benar dihadirkan dan nanti akan ada sesuatu yang akan dilakukan oleh Pak Taufik. Saya nggak boleh cerita dulu karena saya juga akan biar teman-teman yang besok lihat karena saya juga akan dihadirkan selaku ahli di Citizen Lawsuit pada awal tahun yang akan datang ya, untuk kemudian menganalisis itu, mau dengan ELA, error level analysis, dengan histogram, dengan comparison gitu ya, ijazah itu. Boleh lah. Nah gitu, makanya itu akan jadi dasar nantinya untuk sidang pada, kalau kami jadi kemudian diteruskan gitu loh. Gitu kan. Kan artinya gini, meskipun di sidang kami itu kan sudah mulai sekarang, kalau istilah teman-teman penasihat hukum itu, gawangnya udah digeser. Jadi tidak akan ada lagi pembuktian ijazah. Pokoknya yang dipastikan karena ijazahnya katanya sudah dibuktikan oleh Lab 4, nah, makanya dia akan bilang Lab 4 itu sahih. Padahal di sisi yang lain, kami sekarang lagi mengajukan ya untuk Lab 4 independen. Iya. Dan itu menurut Mas harus? Alasannya? Alasannya satu, ya. Mas ingat nggak kasus besar yang pernah menimpa Republik ini? Kebetulan namanya Joshua juga. Brigadir Joshua, almarhum ya. Almarhum. Yang tembak-tembak yang katanya analisis dari kepolisian awalnya. Itu apa? Tembak-tembakan. Tembak menembak, ya kan gitu. Battle. Tapi setelah kemudian diperiksa oleh tim independen, Pak Komarudin ya waktu itu sebagai lawyer dari keluarga Joshua, kemudian meminta independen dari UI Universitas Indonesia, ternyata ditemukan bukti itu tembakan jarak pendek. Dan bahkan ada yang dari belakang sampai, maafin ya, menembus. Gitu ya. Dan jelaganya masih ada. Gitu. Artinya tembakan jarak dekat banget. Artinya apa? Laboratorium forensik independen, dalam hal ini adalah UI Indonesia, itu sudah pernah atau menjadi jurisprudensi atau menjadi presiden lah minimal pada satu kasus bahwa independen itu penting. Ya, betul.
Yang menarik, Kalau di dokter apa? Second opinion. Ya? second opinion. Yang menarik, salah satu kuasa hukum mereka, saya sebut yang pernah hadir di sini juga namanya Pak Rifai. Ya, Rifai pun pernah menyatakan ketika dia punya klien yang memiliki penyakit getah bening, ya, gitu. Kemudian hakim nggak percaya, nggak bisa, pokoknya harus hadir. Nah, akhirnya Pak Rifai mengajukan, oke silakan diperiksa oleh dokter independen. Artinya hakim menunjuk dokter independen, diperiksa kliennya, terbukti kalau memang punya gejala, dia dibantarkan. Gitu lah. Artinya sempat kemudian tidak harus dihadirkan, tapi diperiksa di tempat itu. Jadi artinya pemeriksaan atau laboratorium independen ini sah-sah saja. Dan ini juga terjadi awalnya kan kalau pada kita kasus O.J. Simpson yang ada di Amerika waktu itu, ya mantan pemain baseball atau apa itu, American football, yang dia dituduh membunuh istrinya, mantan istrinya, dan bukti utamanya kan katanya sarung tangan, sarung tangan yang jelas-jelas kalau kata laboratorium forensik di kepolisian sana itu terbukti. Akhirnya O.J. Simpson kemudian mengajukan lab forensik independen dan memeriksa sarung tangan itu. Dan menariknya Mas, ternyata sarung tangan itu nggak muat di tangannya O.J. Simpson. Gimana bisa sarung tangannya aja udah nggak muat, kok bisa dia yang dituduh? Nah sama, jadi makanya lab independen kita mengajukan kemarin kalau tidak UI, ya BRIN. Indonesia kan punya Badan Research Inovasi Nasional, gitu. Itu kan bagus. Dan yang namanya laboratorium forensik itu sekarang kalau di negara-negara yang sudah maju, Mas, yang demokrasinya juga sudah advance ya, itu sudah tidak lagi di bawah kepolisian. Dia benar-benar di institusi berdiri sendiri, lepas ya. Di Kanada, di Amerika, di Skandinavia, itu memang supaya tidak lagi terpengaruhi atau dikontrol oleh tangan-tangan yang mungkin tidak bagus. Itu. Mas, kalau seandainya permintaan untuk adanya satu independen, penyelidik independen tadi tidak diberikan oleh pengadilan, apakah itu di mata Mas dan kawan-kawan menjadikan pengadilan ini ya sebetulnya tidak absah lah atau tidak? Iya, ya kayak tadi kata kalimat pembuka kita, ya, Ibu Wakil Gubernur Bangka Belitung, ya, menjadi tidak apple to apple, menjadi tidak equal, tidak bersifat equality before the law. Artinya kenapa kemudian kita tidak boleh mengajukan? Padahal bisa harusnya, dan itu sah-sah saja. Apakah ada kemungkinan kemudian pengadilan tidak tahu malu untuk kemudian menolak itu semua? Mempeduli setankan apakah ini akan dipandang apapun oleh publik? Mungkin kalau itu bukan kasus ini, kasus ijazah palsu ini, mungkin itu akan nekat dilakukan. Tapi Mas, kasus ini kan sudah menjadi perhatian segenap masyarakat, bukannya di Indonesia loh, sudah di luar negeri. Bahkan saya tadi barusan ketemu dengan Sekjen Forum Diaspora Indonesia, Pak Agus Yunanto, dan juga beliau mendapatkan kabar dari Ketua FDI ya, gitu, Pak Chris Komari yang ada di Amerika. Dan juga kemarin kebetulan saya ketemu dengan Profesor Zil Firdaus Adnan, Australia, yang kemarin yang membantu Mas ketika membantu di Australia, kan kemarin datang ke Indonesia. Dan kita ngobrol kemarin di salah satu rumah makan. Kita ngobrol itu bahwa di internasional tuh mereka pasang mata, pasang telinga menunggu benar. Karena mereka jelas akan mensuarakan kalau terjadi anomali-anomali keanehan atau ketidakadilan di hukum Indonesia. Ini citranya kan buruk sekali terhadap pemerintah. Gitu loh. Kalau ternyata nanti terjadi perlakuan-perlakuan yang tidak fair. Contohnya gini, andai kata ijazah ini hanya dibuktikan di pengadilan, Mas bisa bayangkan, ya, ijazah yang ada itu hanya akan dibawa oleh si jaksa penuntut. Kemudian ditunjukkan. Kalau sekali ditunjukkan, itu hanya akan dibawa ke depan hakim dengan berdiri. Hakim melihat, kemudian orang-orang pada diundang untuk ke depan. Apakah pengetahuan hakim tanpa saya, dengan segala hormat saya kepada hakim, apakah cukup untuk bisa menilai ini asli atau tidak? Karena kalau orang awam, ya dia nggak bisa membedakan. Cetakan apa tidak aja dia nggak bisa membedakan. Dia mungkin tidak terbiasa. Mohon maaf sekali lagi, tidak terbiasa dengan mata bagi kami atau bagi saya yang sudah puluhan tahun ya. Ya saya pernah tunjukkan gambar ini ya ketika saya dulu memperoleh dan ketika zaman SMP bahkan SD saya sudah mulai motret, zaman SMP saya sudah mengulah kamar gelap, itu sangat bisa tahu bahwa yang namanya foto itu dicetak dengan benar melalui kimia
atau dicetak secara digital itu akan nampak. Kalau diuji betul, maka itu nggak hanya ditunjukkan begitu di depan hakim. Harusnya hakim atau sebelumnya, karena kan nggak cukup kalau di sidang. Iya, betul. Ini harus diperiksa sebelumnya. Di luar sidang juga. Di luar sidang sebelumnya oleh lembaga independen. Lembaga independen bahkan mengecek foto ini. Kalau perlu memang dikoek, ya, bukan dilepas, ya, nggak usah dilepas. Ya, kemudian menguji kertasnya, gitu loh, kertas fotonya. Nah, saya agak khawatir kalau menguji kertas ijazah kekeluargaannya, karena konon, saya dengar ya, ini jangan-jangan sudah ada pemufakatan jahat untuk mencari kertas-kertas lama. Ya kan gitu. Karena itu dan katanya di satu satu pasar tertentu juga disediakan. Iya, kita mau cari ijazah yang tahun 80-an bahkan 70-an 60 meterai Rp100 aja masih ada. Dan kan nggak mungkin ya tak meterai Rp100 baru. Iya. Jadi dia masih ada meterai lama, dan itu kalau diuji dengan carbon dating ya akan lolos, akan benar. Tapi kan kemudian kalau ini dicek betul dengan uji yang benar, ya tidak mungkin kemudian ini dicetak. Ini kan ijazah tahun 85. Iya. Apakah pas fotonya itu benar-benar juga dicetak di tahun 85? Itu, iya. Padahal kalau kita ingat betul, Mas, dulu zaman saya mahasiswa pun, ya tahun-tahun itu, tahun-tahun 80-90 itu di Jogja itu tidak mungkin seorang mahasiswa itu kuat untuk mencetak di tempat yang profesional. Iya, ada Wasin, ada Likong, ada Star, Duta Arta, Pak Joni Indarta, Pak Heri Gunawan. Kita nyetaknya kadang-kadang malah di gerobak-gerobak itu yang saya pernah cerita. Hanya dengan menggunakan lampu petromak, dan itu ada daya tahannya sangat terbatas, 10 tahun. Apalagi kalau misalnya terdesak oleh waktu dan uang. Terus iya, betul. Karena dulu itu kan ada kayak servisnya Fuji Color, servisnya Sakura, waktu betul. itu kan yang kita pernah nyanyi waktu itu. Betul. Fuji Color film itu indah itu. Nah, artinya gini, kalau kemudian itu dilakukan, ya, dengan tukang cetak yang amatir, waktu itu amatir betul, pasti bahan-bahan kimianya juga bahan-bahan yang bukan kimia yang mahal. Ya, developernya, fixernya itu juga tidak bahan-bahan yang benar-benar, dan itu mengaruhnya apa? Di keawetan. Dan sekarang itu terbukti. Kalau kita lihat ijazahnya Dr. Rismond, yang itu baru berusia 23 tahun, itu fotonya saja udah blaus. Udah hampir hilang. Udah, itu pasti dia nyetaknya di sono. Lah iya. Dan dia memang ngaku. Gitu. Dulu nyetaknya di pinggir selokan Mataram. Gitu karena kan foto itu diminta oleh universitas kita yang bikin kan. Betul. Dan artinya mungkin kan nggak pernah berpikir panjang, ini akan dipermasalahkan 40 tahun lagi. Enggak. Jadi dia cetak secara cepat di bukan laboratorium lah. Memang hanya gerobak cetak pinggir jalan itu. Kalau sekarang kayak gerobak-gerobak Kuningan penjajah kelontong. Betul, memang kayak gitu loh. Jadi mungkin pemirsa Madilog sekarang sudah nggak ngalami lagi ya. Dulu di pinggir-pinggir jalan kota-kota pelajar, utamanya kayak Jogja, Solo, Purwokerto, Bandung. Iya, Bandung. Itu ada gerobak-gerobak yang dulu saya pernah motret. Salah satu gerobak itu tukang cetak foto Roy S. Wah, itu sampai sempat ramai dulu. Karena dikira saya. Roy S. Saya bilang ketawa, enak aja gitu. Tapi ya nggak apa-apa deh gitu. Dong, kita juga mahasiswa nyetak-nyetak foto juga bisa gitu loh waktu itu. Jadi ini akan jadi pemantik yang bagus sidang CLS itu. Karena insya Allah kalau itu bisa dibuktikan nanti di Solo, ya kalau, maka itu akan bisa jadi loncatan besar untuk sidang yang ada di Jakarta. Ya. Karena sidang di Jakarta itu kalau sekedar ditunjukkan kepada hakim, nggak mungkin hakim tuh kemudian akan meriksa kayak si Judiari itu asli gitu, nggak mungkin lah. Pengetahuan dia dengan segala hormat sekali lagi, ya harus banyak di-upgrade untuk bisa memeriksa itu asli atau tidak. Gitu. Apalagi kalau itu nggak dikeluarkan dari nggak dikeluarkan dari mapnya. Iya, dari plastiknya. Iya, hanya ditunjukkan gini aja, kayak ketika si Wahyudi ini, adiknya Iriana ini menunjukkan kepada polisi, ini kan juga nggak keluar. Gitu loh. Jadi kalau ini dikeluarkan, nah baru kemudian bisa dites. Minimal kita bisa mentes tebalnya ketebalan kertasnya itu ya, kertas ijazah. Embossnya itu ada nggak di sini, di tanda tangan rektor ini, watermarknya ada nggak seperti ini. Kalau ini kan jelas ada. Jelas banget nih watermarknya. Betul, kelihatan. Ya, kelihatan banget nih, embossnya aja kelihatan, Mas. Iya, betul.
Ya, sedangkan ini kan enggak. Dan tetapi tiba-tiba kemarin ada Pak saya nyampaikan sejujurnya ya, bahwa mulai ada watermark. Tapi kan artinya kan banyak sekali pertanyaan. Jangan-jangan itu watermarknya barusan ditambahkan kan? Jadi ngikutin kan? Dulu kita bicara soal ngikutin wacana ya. Iya, A yang mencotot. Dia koreksi A-nya supaya nggak mencotot. Ya. Kemudian watermark, tambahin watermark supaya nggak terlalu nyolok. Emboss, dicap lagi dengan emboss gitu loh. Kan kayak gitu kan. Makanya ketika kemudian ada usulan, apakah carbon dating itu penting? Kalau carbon dating ke kertasnya dan meterainya, saya agak ragu-ragu. Gitu loh. Tapi kalau foto, ya itu baru. Karena pas fotonya, itu kalau mau dibuat baru, susah ya? Susah. Kalau mau dibuat lama, bahan larutan kimianya, itu juga harus larutan kimia yang lama. Ya, gitu. Itu sekarang masih ada atau sudah tidak ada? Ya kalau ada udah kering sekarang, kan nggak mungkin ada gitu loh, gitu. Akan kelihatan lah pokoknya. Saya nggak akan membocorkan bagaimana cara mengetes. Oke, itu ini. Mas. Iya, itu nanti akan jadi kartu as lagi. Gitu. Mas Roy. Ya. Sekarang kita bicara soal ada dua kasus yang hampir sama. Ya. Saat ini, ya. Kasus Mas dengan Pak Jokowi dan kasus yang dialami Heliana. Ya. Menurut Mas, apa yang katakan saja mungkin membuat Mas bertanya-tanya atau iri atau apapun? Saya nggak iri. Nggak iri ya? Enggak. Justru saya ketawa. Justru inilah sebenarnya masyarakat Indonesia bisa melihat ya bagaimana hukum itu benar-benar bisa tajam ke atas dan ke bawah, atau hanya tumpul ke atas dan tajamnya hanya ke bawah. Karena coba lihat Bu Eliana ya. Yang dia kemudian yang melaporkan justru hanya seorang mahasiswa, gitu ta, universitas di di Bangka Belitung itu. Kemudian ternyata dia diproses. Ya meskipun mungkin kita tahu kalau orang bandingkan ya jangan bandingkan dong, itu nggak apple to apple. Heliana dengan Jokowi. Heliana siapa? Loh justru itulah. Ketika orang bisa membandingkan. Karena kan di hukum ada equality before the law dan nggak bisa kita membedakan antara David dan Goliat. Gitu loh. Iya toh? Harus sama. Nggak boleh kemudian hukumnya untuk David sekian, Goliat sekian gitu. Nggak boleh. Harus fair, harus imbang, dan itulah nanti akan kelihatan banget. Tapi saya sangat berharap ya, atau masyarakat juga sangat bisa menilai persoalan yang dialami oleh Ibu Heliana sama juga persoalan yang dialami dulu oleh almarhum Komar ya, itu akan juga bisa menjadi jurisprudensi juga bagi kasus ini. Karena yang diuji kan sebenarnya ijazahnya. Dan ini menarik kalau kita ikuti pendapat dari mantan Wakapolri, Pak Komjen Uguroseno, yang mengatakan persoalan ini memang harusnya tidak bisa mengadili kami gitu loh. Sebelum ijazah itu diperiksa dulu, dibuktikan, dan pembuktiannya sebenarnya sederhana juga. Pada kasus KPU. Nah, ini ada yang menarik. Jadi KPU itu kan sempat ada 5 kali KPU itu, ya kan? KPU Solo itu 2 kali, ya. Pada tahun 2005 dan 2010. KPUD, ini KPUD Solo ya tadi. KPUD DKI 2012, gubernur, kemudian KPU Pusat 2014 dan 2019. Presiden. Teman-teman, baik itu dari Pak Abonatua, kemudian teman-teman Bon Jovi ya, bongkar ijazahnya Jokowi, Mas Lukas Luar CS, Pak Lukas Luar CS, Dr. Leoni Lydia dari ITB dan kawan-kawan. Itu kan akhirnya kalau kita lihat kan sudah berhasil mengumpulkan 4 dari 5 ini. Artinya KPU Jakarta sudah, KPUD, KPU Pusat ini udah. Nah, Solo ini yang menarik, Mas. Karena Solo ini hanya muncul sekali ijazahnya. Padahal 2 harusnya. Harusnya 2 kali. Karena apa? Ini ada kuncinya. Yaitu siapa yang menandatangani ini. Itu akan kita gunakan sebagai penanda. Ya, ini ada 2 nama yang sekarang sudah muncul. Yaitu Prof. Muhammad Naim dengan Prof. Budiadi. Ya. Mereka itu adalah dekan yang pada saat itu ada. Nah, Solo itu harusnya ada 2 nama. Tapi mereka mungkin kesulitan untuk cari yang tahun 2005. Jadi nggak ada gitu loh. Nah, kan nggak bisa Solo ini kan udah juga, maaf ya, saya harusnya saya mengatakan bohong, tapi ya saya perhalus lah. Mengatakan nggak benar. Pada sidang KIP di Komisi Informasi awalnya kan Solo mengatakan mana
fotokopi ijazah yang sudah dilegalisir. Sudah dimusnahkan. Mulai musnahkan pertama kali, ya kan? Betul. Tapi setelah kemudian diancam, kalau Anda musnahkan, menurut Undang-Undang Kearsipan, Anda bisa kena 10 tahun. Wah, ribut mereka. Goyang ya? Goyang, akhirnya, ada. Ketemu. Kan aneh banget kan? Gitu. Okay. Kok aneh, kok bisa enak aja. Nah, ketika ketemu, mereka menghadirkan satu, ya, gitu. Yang mana? Yang tahun 2010. Yang Pak... ini, Pak Muhammad Naim. Pak Muhammad Naim. Ya, Pak Muhammad Naim. Nah, ketika itu dihadirkan, terus ditanya, ini dipakai juga di 2005. Loh, Pak Muhammad Naim ini 2005 belum menjabat. Iya, dari 5 tahun sebelumnya. Makanya ini kan kayak pakai mesin waktu. Iya. Nah, banyak banget kayak gini. Ini sejenis dengan apa yang temuan Dr. Resmond di awal tahun dulu. Ketika ijazah ini tidak menggunakan font atau huruf yang benar. Kan waktu itu kita permasalahkan masalah Times New Roman. Termasuk juga pada Times New Roman waktu itu belum ada. Belum ada. Ya. Betul ada huruf namanya Time Roman. Betul. Tapi Time Roman itu adalah huruf dipercetakan, bukan Times New Roman. Ya, jadi artinya itu pun masuk dalam kesimpulan kami gitu loh. Ketika skripsi tidak ada nama dosen pembimbing, akademik Pak Kasmujo, tidak ada lembar pengujian, ya. Kemudian Dr. Resmond nambahkan lagi hurufnya salah. Kemudian waktu itu saya sampaikan juga soal identik dengan 1115 Pronojiwo, 1116 Hari Mulyono, 1117 Sri Multi Ningsih. Itu jelas betul bahwa temuan-temuan awal itu bukan kami bergeser, justru nambah. Temuannya makin banyak. Apalagi kemudian kalau kita bandingkan dengan desa KKN. Iya kan gitu. Yang awalnya dikatakan 93, 83, kemudian jadi 85. Kemudian diralat 85. Pak Kasmujo ini aja kan sudah kebohongan nih. Dan ini sudah dilaporkan loh oleh Dr. Resmond ke Polda Metro Jaya. Hanya ini lagi. Karena nggak equal before the law-nya, ya, maka mandek. Itu loh persoalan yang dilaporkan ya nggak jalan-jalan gitu. Dengan kata lain, Mas melihat bahwa KPU Solo bisa diduga. Apalah mungkin terpengaruh lah. Iya, atau mungkin, dan saya pun yakin ketika dia masuk dalam sindikat lah ya, atau pemufakatan jahat. Ya. Sindikasi kotor gitu. Dan itu tadi dikatakan juga ya dalam wawancara dialog di podcast sebelah ya oleh Pak Ugroseno. Mereka itu KPU itu harus tuntut terlebih dahulu supaya benar di sidang. Nah, ketika KPU itu baik Solo, Jakarta, DKI Jakarta, pusat kemudian diminta untuk membuktikan bukan hanya di KIP. Kalau KIP kan sanksi administratif saja. Iya, betul. Tapi kemudian dilaporkan kepada kepolisian, kemudian bisa dituntut ke persidangan dengan pasal penggunaan ijazah palsu. Ya, jadi pasal 262 atau 263 pembuatan ijazah palsu, pemanfaatan ijazah palsu. Nah, maka ini baru akan bermakna. Bukankah kemudian kita tahu yang Mas ajukan pun kemudian tidak jalan, yang jalan? Makanya itu. Jadi ketika saya diskusi dengan beliau, Ugro, saya juga mengatakan, Pak, jangankan itu, kita nanti pasti akan menghadapi hal yang sama, nggak akan maju lagi kayak gitu. Ya, padahal kan sekarang itu selalu berkembang kan gitu. Artinya 2026 besok gitu. Kita kan sebenarnya sudah mau move on kan, katanya Mas move on dong dari persoalan ijazah palsu ini. Oh iya, setuju. Memang kita akan move on ya dari persoalan ijazah ini. Maksudnya move on itu kita tidak lagi membicarakan bapaknya, tapi kita bicarakan anaknya gitu loh, ya kan? Nah, jadi kalau dia sudah pernah jadi, ini kasusnya pernah saya pakai sih. Iya. Tapi artinya kita ingatkan lagi gitu, bahwa persoalan kita itu adalah pada dinasti yang ini masih berkuasa kayak gini, ya kan? Gitu. Jadi kalau kita pernah mempersoalkan bapaknya, kalau memang harus move on, ya udah nanti kita persoalkan yang menjabat. Ini belum ya, karena dia belum pejabat publik, baru ketua partai. Sempat mau tapi gagal. Ya, sempat mau, dan itu kabarnya ya, saya tebak dulu gitu. Kan akan maju sebagai calon gubernur DKI Jakarta. Iya, itu yang saya katakan. Iya, nantinya akan maju lagi ini. Kalau ini kan ada di Sumatera Utara. Ya kan gitu. Kemudian yang sekarang ini yang menjabat sebagai Wapres, ya kan gitu, Fufafa, ya kan. Dan menariknya, saya harus berterima kasih juga kan.
Ya, pada slang. Apa slang? Baru-baru ini meluncurkan lagu Fufu Papa. Ya, itu mungkin nggak enak saya. Apa? Dulu kan mereka sangat Jokowi. Banget, Iya kan? Tapi kan kita pernah tahu juga tuh konser rakyat zaman-zaman Iya, itu. sebelumnya kan memang pernah juga mereka bilang mereka nyindir kan? Iya. Apa kepada yang ini? Mereka pernah nyindir. Iya. Apa anak manja apa di bawah ketiak mama nebeng pesawat gitu ya. Itu benar. Sekarang lebih jelas lagi. Dia cerita soal Fufafa, jadi terima kasih Slang ya sudah mulai Setiap orang menyuarakan. Orang itu memang dikasih waktu kapan dia dicerahkan atau kapan dia memperoleh pencerahan. Ya, saya berterima kasih Slang sudah dicerahkan sekarang. Gitu. Meskipun agak terlambat. Tapi nggak apa-apa. Banyak. Saya lupa. Banyak, Mas. Yang otak saya kacau. Jangankan Slang. Ya. Banyak profesor yang dulunya sangat-sangat termul ya. Sekarang kan sudah balik semua. Okay. Bahkan teman-temannya Prof. Zil Firdaus yang ada di Australia, yang awalnya ketika saya ke Sydney kemarin pun masih termul, sekarang udah balik semua. Yang mereka bahkan mengirim dukungan support pada saya, ya membuktikan. Dan makin lama, alhamdulillah, makin banyak orang waras, Mas. Gitu, karena melihat persoalan ini itu makin menunjukkan penjelasannya. Dan makin menunjukkan paniknya atau kalapnya pihak sono gitu. Kenapa kalap? Saya mulai lihat satu ya. Mereka mulai cair membuat studio di Jakarta. Dan nggak mungkin studio itu murah-murah karena mikrofonnya juga mahal, ruangannya mahal. Dan udah memindahkan beberapa orang YouTuber yang dulu anggota Ceboker Nusantara itu ya, saya mengatakan Ceboker lah, kesenangan loh gitu. Ceboker yang ada di luar-luar pulau itu pada dipindahin ke Jakarta. Ini kan nggak mungkin kalau bisa pindah tanpa dikasih nafkah pindah ke Jakarta. Dan mereka sekarang nyerang, bahkan mereka sadis betul, mulai menyerang dua nama besar, dua pemimpin partai yang nggak perlu saya sebut lah. Itu udah komando dari junjungannya, udah jelas lah partai tertentu itu, dan kasar sekali. Bahkan sudah nyerangnya itu menyebut-nyebut sudah jadi TSK gitu ya, sakit keras gitu apa gitu. Wah, padahal tuh benar-benar kabar bohong, hoax betul. Gitu loh. Itu ngaco. Saya nggak akan sebutkan partainya. Nanti saya dituduh lagi punya kedekatan dengan partai itu. Itu kurang ajar banget mereka. Mas, ini kalau kita melihat betapa kasus yang Mas ajukan itu mandek, sementara kasus yang diajukan oleh Pak Jokowi berjalan terus. Apakah itu juga membuat Mas agak merasa bahwa equality before the law hanya sekedar jargon? Oh iya, tapi maksudnya biarkan masyarakat yang menilai itu. Tapi kalau pertanyaan Mas saya modifikasi, apakah membuat saya patah semangat? Enggak. Sama sekali tidak. Justru kami makin bersemangat bahwa inilah membuktikan kepada masyarakat bahwa jiwa dan semangat kami itu tetap lancar dan tetap membara, dan justru masyarakat memakin banyak yang kemudian menambah kemudian, dan itu sudah tampak juga loh. Sekarang kan kita bisa lihat ya saya sebut lah beberapa podcaster yang dulu sangat termul ya, gitu. Itu kan sekarang sudah balik semua. Ya kan? 2045 lah, kemudian Sheward lah, ya, kemudian bahkan nama-nama, atau kalau nama persoalan nggak saya sebut lah, inisialnya R, belakangnya K, bukan RK, bukan RK bukan RKAK lah ya. Bukan RK dan AK ya, itu topik yang lain ya. Tapi RK Rutkam. Nah, gitu. Itu kan dulu kan sangat-sangat termul gitu ya. Sekarang juga sedang saya dengar sedang dibidik juga. Lah, kasusnya kan. Iya, tapi kan sekarang kan banyak yang clear betul sudah tercerahkan. Profesor-profesor banyak. Sampai ketua Dewan Pers ya. Kemudian Profesor Jimli, Profesor Mahfud, ya kan, itu kan sudah mulai jelas. Mas, ya. Apakah ketika kasus yang Mas ajukan itu mandek, Mas sempat kemudian menerima alasan-alasan mengapa itu menjadi mandek? Dari polisi? Alasannya lucu aja. Apa? Kalau saya sih nggak pernah terima alasan. Tapi kasus ini pernah kita bongkar di salah satu siaran live ya. Jadi ketika waktu itu Pak Srostam Effendi ya melaporkan Andi Aswan dengan Joshua awalnya ya,
kan ditolak. Iya, betul. Dan lucunya alasannya apa? Atas perintah pimpinan. Itu Dan aja. disebutkan pimpinannya siapa, disebutkan waktu itu di TV itu. Ya, wakil apa gitu. Tapi alhamdulillah. Apakah itu cukup sebagai alasan menurut Mas? Karena makanya ini kan tidak nggak masuk argumentatif, akal, tidak sama sekali nggak masuk argumentatif. akal, dan itu benar-benar membuktikan subjektivitasnya sangat-sangat keterlaluan. Saya menyebutnya terlalu. Ya. Terlalu itu sangat terlalu gitu ya. Iya, betul. Dan alhamdulillahnya ketika kemudian Mas Michael Sinaga kemudian membidik dengan pasal yang lain dulu, istilahnya menyisir dari pinggiran dulu. Yang penting masuk dulu ya, kayak makan bubur panas. Masuk ya udah. Sekarang Andi Aswan dan Joshua Sinambela kan sudah terlapor juga. Dan tadi sudah di BAP. Oke. Ya, pelapornya. Ya, tinggal kita tunggu saja. Apakah Mas melihat ada, maaf kurang enak saya katakan, apa? Standar ganda yang dipegang oleh Polri dalam kasus yang Mas rasakan? Kalau standar ganda di sepeda itu bisa dinaiki, Mas. Enak. Betul. Kalau standar ganda dihukum? Nah, standar ganda dihukum itu nggak enak. Iya. Tapi kadang-kadang kalau kita hubungannya dengan sepeda, Mas, jangankan standar ganda, Mas. Sekarang banyak tren baru. Apa? Memang mau digantung hukumnya, jadi nggak diproses. Ya, kasus yang dilaporkan oleh Dr. Resmond di Jogja, itu sudah sampai ada 3 laporan, digantung juga, nggak jalan. Sudah berapa lama? Udah lama, udah lebih dari 3 bulan yang lalu. Ya, itu kan kalau saya sepeda, orang nyimpen sepeda kan sekarang ada yang digantung kan. Lah ya udah. Jadi ada yang standar ganda, ada yang digantung. Nah, itu jadi semuanya bisa dipakai analoginya sepeda ya. Persis. Apa yang nggak bisa di Republik ini, Mas? Bisa juga nanti sepeda itu juga kalau dipakai, ya kalau itu dijalankan, akhirnya kempes di jalan. Iya, betul. Ya kan? Banyak kempes. Iya, udah terlalu lama dibiarkan gitu. Iya, akhirnya begitu dijalankan, tahu-tahu gembos. Karena tahu-tahu masuk angin. Ya kan gitu. Bukan kalau bannya masuk angin bisa dipakai lagi. Orangnya yang masuk angin, jadi nggak bisa dipakai Mas lagi. merasa apa yang Mas rasakan, yang Mas alami, kan Mas rasakan, itu akan membuat orang-orang warga negara lain takut ketika akan melaporkan seseorang yang katakan powerful atau mantan seseorang yang powerful. Nah, bukan wajarnya. Biasanya orang mengatakan begitu. Bahkan banyak banget yang kemudian japri saya, japri Dr. Resmond, japri Dr. Tifa, dan ke-9 teman-teman lainnya ya, dari 12 itu, bukannya 5 ya, 9 yang lain, bahwa apa yang kami lakukan itu kan kayak menabrak tembok. Tapi kami tetap terus. Ya. Insya Allah kita tidak takut, karena yang kita hadapi toh juga sama-sama manusia. Betul. Ya kan? Setan aja kami nggak takut. Tapi kalau Allah Subhanahu Wa Taala, kita baru takut. Pada setan aja kita bisa beristiazah ya. Oh iya, makanya ya kan? Apalagi ini setan-setan yang keterlaluan ya. Dan moga-moga nanti di awal tahun setan-setan itu kan akan dikunci pada saat memasuki bulan suci Ramadan. Makasih Mas Roy atas waktunya. Iya. Sobat Mandilog, pada akhirnya keadilan tidak diukur dari seberapa keras negara bicara, melainkan dari seberapa tenang warga negara bisa berhadapan dengan hukum tanpa rasa takut. Aristoteles pernah menulis, hukum seharusnya yang memerintah, bukan manusia. Jika hukum berubah menjadi perpanjangan kehendak manusia, terutama manusia yang berkuasa, maka yang runtuh bukan hanya keadilan, tetapi fondasi rasional sebuah negara. Ibnu Khaldun, jauh sebelum negara modern lahir, sudah mengingatkan, ketidakadilan akan menghancurkan peradaban. Bukan karena rakyat membenci hukum, melainkan karena mereka kehilangan kepercayaan bahwa hukum bekerja untuk semua. Nabi Muhammad SAW juga memberikan peringatan yang sangat tegas dan relevan lintas zaman, bahwa kehancuran umat-umat terdahulu terjadi karena orang kuat dibiarkan melanggar hukum, sementara yang lemah dihukum tanpa ampun. Mandilog percaya, negara yang kuat bukan negara yang kebal dari pertanyaan, melainkan negara yang berani diuji secara rasional, terbuka dan setara. Dan keadilan, seperti juga kebenaran, tidak pernah takut pada pertanyaan-pertanyaan yang jujur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.